Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan bab yang ketiga tentang keutamaan tauhid, bahwa man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa azab dan juga tanpa hisab. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-babur rabi', bab yang keempat, babul khaufi minasyirk, bab takut dari syirik. Maknanya babu wujubil khaufi minasyirki, bab wajibnya takut dari kesyirikan. Jadi subhanallah jamaah sekalian, setelahnya muallif menjelaskan tentang hakikat tauhid dan keutamaan tauhid, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yakni syirik. Jadi belum sempurna seseorang hanya mengetahui tentang tauhid saja, tetapi dia juga harus tahu lawannya, yakni al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kewajiban kita juga sebagai seorang muslim, bahwa kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui hal-hal yang baik, tetapi kita juga dituntut untuk mengetahui hal-hal yang jelek. Tujuannya, setelah kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita meninggalkannya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Orang-orang kalau bertanya kepada Nabi pasti tentang kebaikan, tetapi kalau aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, makhafata aidrikani, karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Karena bisa jadi seseorang melakukan kejelekan karena dia nggak tahu kalau itu adalah kejelekan. Seperti diungkapkan dalam sebuah syair, arabtu syarra la li syarr wa innama litawakkih wa man lam ya'rifu syarra waqa'a fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan, tetapi aku mengetahui keburukan sebagai bentuk kewaspadaan. Karena barang siapa yang hanya mengetahui kebaikan tetapi dia tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam keburukan tersebut tanpa dia sadari. Maka rusaknya kaum muslimin disebabkan karena mereka tidak mengetahui perkara-perkara maksiat.
Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengungkapkan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'rifil jahiliyah. Bahwasanya tali-tali Islam itu akan berguguran, akan terlepas sedikit demi sedikit apabila ada di generasi Islam orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Maka dari sini sangat penting bagi kita untuk mengetahui kesyirikan itu apa, bahaya kesyirikan itu apa saja, bentuk-bentuk kesyirikan itu apa saja. Ini pembahasan yang sangat penting. Selain mengenalkan kita tentang pokok-pokok kesyirikan, demikian pula dalam rangka untuk mengokohkan tauhid kita. Karena nanti kita akan jelaskan bahwa yang namanya dosa syirik adalah dosa yang sangat-sangat berbahaya. Tidak ada dosa yang paling berbahaya di muka bumi ini daripada dosa syirik. Dengan demikian kita wajib takut dari yang namanya syirik. Sebelum kita membahas dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita takut dari yang namanya kesyirikan, maka perlu saya jelaskan pengertian syirik. Iya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tentang tauhid. Tauhid artinya menjadikan sesuatu itu satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya. Berarti syirik maknanya adalah dia menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Di antara pengertian syirik yang paling bagus adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasaisil khaliq. Syirik itu artinya menyamakan makhluk dengan khaliq, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 hal. Rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma wa sifatnya. Jadi terkadang seorang itu terjerumus ke dalam syirik rububiyah. Apa contohnya seseorang terjerumus ke dalam syirik rububiyah? Seperti meyakini adanya pencipta selain Allah, adanya pemberi rezeki selain Allah, adanya yang mengatur alam ini selain Allah. Berarti dia telah terjerumus ke dalam syirik rububiyah. Karena kita sebagai seorang muslim wajib meyakini 100%. Tidak boleh ada keraguan-raguan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini. Bahkan bukan hanya memiliki, menciptakan, tetapi juga yang mengatur segala-galanya. Mengatur rezeki kita, kebutuhan kita, baik pengaturan yang sifatnya secara kauniyah maupun pengaturan yang sifatnya syar'iyyah. Pengaturan dari sisi kauniyah berkaitan dengan perubahan-perubahan alam, seperti misalnya perubahan siang dan malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari secara teratur. Tidak ada katanya terlambat ataupun maju. Yang namanya siang 12 jam, malam 12 jam,
Pernah nggak antum ngalamin malam 24 jam? Pernah nggak coba? Pernah ngalamin siang 24 jam? Nggak pernah. Atau kalau saya tanya kepada orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, 60, 70, pernah nggak Pak ngalamin siang sampai 24 jam? Nggak pernah. Kecuali memang mereka yang berada di daerah-daerah tertentu. Ini kita berbicara ya di negeri kita sendiri. Jadi subhanallah, pengaturan yang sangat luar biasa. Demikian pula kalau kita renungi, kalau kita tadabburi hayati, bagaimana perkembangan janin di dalam perut jemaah sekalian. Yang tidak ada satupun manusia mampu ya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Perkembangan janin dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian sampai 9 bulan, yang berat badannya ya stabil, ada yang 3 kilo, paling banter mungkin 4 kilo. Ada nggak orang yang lahir bayinya itu sampai 10 kilo aja? Nggak ada. Subhanallah, perkembangan. Iya. Dari mana perkembangannya itu jamaah sekalian? Makannya. Sementara dia hidup di di air ketuban. Kalau kita sendiri ya berada dalam air, nggak bakal hidup. Tapi subhanallah, itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur semuanya. Maka perkuatlah tauhid kita jamaah sekalian. Kalau memang Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menurunkan madarat, maka hendaknya kita bertawakal kepadanya, bersyukur kepadanya, menjandarkan segala urusan kita kepadanya. Jangan sekali-kali kita mencari harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari harapan kepada selain Allah, yang ada hanyalah kekecewaan. Iya. Karena kita yakin Allah lah yang mendatangkan madarat dan Allah lah yang mengangkatnya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki madarat kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkat madarat tersebut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu dikatakan terjerumus ke dalam syirik rububiyah ketika dia meyakini adanya pencipta selain Allah. Yang kedua, uluhiyah, yakni Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka siapa saja yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal peribadatan, yakni dia berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ya, ini kan berkaitan dengan ibadah hati. Berarti dia telah terjerumus ke dalam syirik uluhiyah. Iya. Telah kita bahas pada bab yang pertama, Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ai liwahidun, agar kita benar-benar mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, atau ibadah anggota badan. Yang mana terkadang hati ini tanpa sadar dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Seperti misalnya al-khauf, rasa takut. Di zaman sekarang ini ada orang yang sangat takut dengan virus. Takut yang berlebihan. Khawatir dia kena, khawatir nanti kalau kena mati, khawatir keluarganya kena. Jadi takut yang berlebihan. Ya. Takut boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Karena kita yakin semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi itu pengertian syirik ya mas sekalian. Ya.
menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita takut dari kesyirikan. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita takut dari kesyirikan. Yang pertama, muallif membawakan surat An-Nisa ayat 48. Dengar. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Saya ulangi lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Ayat ini sangatlah jelas bagi kita semua, di mana kita harus betul-betul takut dari yang namanya kesyirikan. Karena ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar, karena Allah tidak akan mengampuninya. Padahal kita semua yakin Allah adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang maha pengampun. Tetapi khusus dalam masalah dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni. Ingat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila seseorang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau dia bertaubat. Bertaubat dengan taubat nasuha, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia sudah bertaubat, maka yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Namun ayat ini berbicara tentang seseorang yang dia meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan kesyirikan. Contoh, dia meninggal masih sering mendatangi kuburan-kuburan keramat, meminta-minta kepada penghuni kubur. Dia meninggal dalam keadaan masih memakai susuk misalnya. Dia meninggal dalam keadaan masih menyimpan benda-benda yang dikeramatkan, benda-benda mistik yang pada malam-malam tertentu dia selalu memandikan, dia bungkus dengan kain-kain yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Nah, itulah bentuk-bentuk kesyirikan yang akan panjang lebar kita akan bahas pada bab-bab setelahnya. Maka mereka yang meninggal dalam keadaan seperti itu jangan harap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini pernyataan yang sangat tegas jamaah sekalian. Pernyataan innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kalau ada yang bertanya, kenapa dosa syirik adalah dosa yang paling besar? Dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya ada beberapa alasan. Kenapa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Catat. Yang pertama, tankisu rabbil alamin. Syirik itu sama saja merendahkan
meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maha suci Allah dari orang-orang yang meremehkannya. Yang kedua, sarfu khalisi haqqi li ghairihi, yaitu menyerahkan hak ibadah kepada selain Allah. Menyerahkan hak ibadah kepada selain Allah. Karena di antara hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Maka barang siapa yang memalingkan hak ini kepada selainnya, berarti dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Iya. Jadi sekali lagi, yang kedua, menyerahkan hak ibadah kepada selain Allah. Kemudian alasan yang ketiga, munakidun lil maksudi bil khalqi wal amri, bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Maka barang siapa yang memalingkan tujuan ini, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, al-istikbar an ta'atihi wa dzulillahu. Sombong. Iya. Dia orang yang berbuat syirik dikatakan dia telah melakukan dosa yang sangat besar karena dia sombong dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang kita lihat jamaah sekalian. Orang yang berbuat syirik itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang sombong, yang selalu menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Terbukti jamaah sekalian, kalau kita mendakwahi, menyampaikan kepada orang-orang yang selalu mendatangi kuburan-kuburan keramat, dia datang di sana meminta-minta kepada penghuni kubur atau menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan, kita nasihatkan kalau hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka pasti dia akan menentang dengan penentangan yang sangat jelas. Dia pasti bakal marah. Dia pasti mengatakan, masa orang ziarah kubur aja nggak boleh? Masa orang berdoa aja nggak boleh? Masa orang bertawasul aja nggak boleh? Awalnya penentangan. Kemudian berlanjut berikutnya adalah fitnah. Ya, menjuluki orang-orang yang menyampaikan dakwah tersebut dengan label-label yang membuat orang itu lari. Dia bilang Islam radikal. Dia bilang tidak cinta dengan kearifan lokal. Dia bilang berusaha untuk mengaburkan tradisi-tradisi yang sudah berjalan di negeri inilah. Dia bilang Islam intoleran lah, segala macam jamaah sekali. Itulah bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Kemudian yang kelima, kenapa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni? Li'anna syirka tasbihun lil makhluk bil khaliq. Karena yang namanya syirik itu menyerupakan makhluk dengan khaliq. Menyerupakan makhluk dengan khaliq. Dari sisi apa? Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa Allah adalah zat yang maha mengabulkan doa. Ketika dia misalnya berdoa kepada makhluk, berarti dia meyakini makhluk tersebut juga bisa mengabulkan apa? Doa. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang maha mampu mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memberikan kecaman yang sangat keras dalam surat Al-Ahqaf. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah orang yang paling tersesat
daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mampu memberikan ijabah doanya. Dan bahkan wahum an du'aihim ghafilun, mereka-mereka yang dimintai doa, ya, seperti penghuni-penghuni kubur, mereka lalai dari doa-doa yang dipanjatkan dari orang-orang yang berdoa kepada ini. Nah, itulah sebab kenapa dosa syirik adalah dosa yang sangat besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Dosa selain syirik, maka masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dunia, ya, dia bertemu dengan Allah, itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa syirik, maka ini sudah pasti tidak akan diampuni. Yang kedua, dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih melakukan dosa besar, tapi selain dosa syirik. Anggaplah misalnya dia meninggal dalam keadaan berzina, dia meninggal dalam keadaan bawa kabur duit orang, dia meninggal dunia dalam keadaan korupsi. Maka, ya, dosa-dosa selain syirik masih ada harapan. Masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua di bawah kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Makanya dosa-dosa yang dianggap sebagai dosa besar, ya, itu masih di bawah dosa syirik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, pelaku syirik, walaupun dia tidak pernah berbuat maksiat, dibandingkan dengan pelaku maksiat, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka masih mending yang mana? Yang kedua. Iya. Misal ada seorang yang mungkin dianggap adalah orang soleh, karena penampilannya seperti orang soleh, rajin ke masjid, iya, enggak pernah berurusan dengan masyarakat setempat, terkenal baik, dermawan, bahkan rajin berinfak, sholat berjamaah tidak pernah absen. Setiap ada acara-acara keislaman, misalnya ya untuk sumbangan, donasi, buka puasa bersama, dialah yang selalu tampil. Kemudian juga kalau kurban, dialah yang paling banyak berkurban. Tapi ternyata di rumahnya itu dia menyimpan benda-benda klinik. Iya. Bahkan dia masih sering interaksi dengan para dukun. Ini pertama. Yang kedua, dengan orang yang mungkin dia ini orang terkenal nggak baik di tengah masyarakat. Iya, pemabuk. Kemudian mungkin dia main perempuan. Tapi dia tidak pernah sama sekali melakukan kesyirikan. Dia paham. Maka masih mending yang kedua daripada yang pertama. Ya, kenapa? Karena syirik ini berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini juga ya, bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Sedangkan Allah katakan di sini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mungkin bisa mengampuni. Sedangkan orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka. Baik jemaah, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua, mu'allif membawakan surat Ibrahim ayat 35.
tentang perkataan Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ayatnya? Nabi Ibrahim berkata di dalam Al-Quran, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Berkata Al-Khalil alaihissalam, yakni Ibrahim, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Nah, sebelum kita membahas inti dari maksud ayat ini, di sini dikatakan Al-Khalil. Al-Khalil. Al-Khalil adalah istilah untuk mengungkapkan kedudukan cinta yang paling tinggi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu cinta ada dua, ada mahabbah, ada al-khalil. Nah, al-khalil itu kedudukan cinta yang paling tinggi. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, qad takhallalti ruha minni wa bidha summiyal khalilu khalila. Cintamu telah mendarah daging pada diriku. Iya. Dan di dunia ini ada dua orang yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innallaha ittakhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Wajnubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku." Ini mencakup anaknya, anak kandungnya maupun anak dari keturunannya, dari menyembah asnam. Dalam bahasa Arab ada dua kalimat yang maknanya hampir sama. Ada asnam, ada al-ausan. Ya. Sonamun wasanun. Ini memiliki perbedaan makna. Al-asnam artinya patung atau ukiran-ukiran yang membentuk manusia, itu sonam. Ya, sekali lagi, sonam itu adalah patung, ukiran-ukiran membentuk manusia yang dijadikan sebagai berhala. Itu namanya apa? Sonam. Yang kedua, wasan. Al-ausan, wasanun pakai sa. Itu lebih umum. Pokoknya semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala disebut namanya wasanun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sisi pendalilan dan keterkaitan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas? Bab yang sedang kita bahas adalah tentang wajibnya takut dari apa? Kesyirikan. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Kalau Nabi Ibrahim saja, seorang nabi yang memiliki banyak julukan, yang memiliki banyak gelar, al-ummah, panutan, suri tauladan, bapaknya ahli tauhid, dialah sang pemberani yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Kalau beliau saja, sekelas Nabi Ibrahim saja, khawatir dirinya dan anak keturunannya terjerumus dari kesyirikan, lalu bagaimana dengan kita, guys? Iya. Walaupun beliau ada seorang yang subhanallah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak pede. Iya. Beliau enggak pede karena belum tentu meninggal dalam keadaan ya bertauhid. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Kayak diungkapkan oleh Ibrahim At-Taimi, "Wa man ya'manu minal bala ba'da Ibrahim." Siapakah yang merasa aman dari syirik setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim aja takut dari kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita? Maka hendaknya kita itu harus lebih takut lagi jamaah sekalian.
waspada, terutama di zaman sekarang ini. Jangan diri kita saja yang takut, tapi juga kita harus takut anak-anak kita, istri kita dari yang melakukan kesyirikan. Iya, tanamkan akidah yang benar. Ajak keluarga kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang dibahas dalamnya tentang tauhid. Iya. Maka musibah kalau kita menghadiri kajian seperti ini sementara istri kita nggak diberikan kesempatan untuk belajar. Inilah yang selalu menjadi polemik di rumah tangga. Kadang istri tidak mengenal agama, sehingga hidupnya selalu berantem terus, tidak satu frekuensi, selalu mengeluh. Ya, ketika suami tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, selalu menyalah-nyalahkan suami dan yang lain. Ya, ini faktor karena istrinya tidak diajak untuk belajar. Wajib bagi kita sebagai seorang suami, khususnya yang sudah punya istri, untuk mengajak keluarganya belajar jamaah sekalian, agar dia ngerti batasan-batasan. Ya, karena kadang namanya istri manusiawi, suka ngeluh, fitrahnya wanita ya seperti itu jamaah sekalian. Nah, ini kalau tidak diarahkan, maka ini akan menjadi suatu berat. Baik. Jadi ini Nabi Ibrahim saja khawatir, lalu bagaimana dengan kita? Dan juga lihat bagaimana para sahabat, mereka begitu khawatir dari yang namanya melakukan kesyirikan. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga khawatir dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama. Demikian pula Allah mengatakan di antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Baik ya Mas. Para sahabat, berkata Imam Ibnu Mulaikah, adraktu salasina min ashabi Rasulillah kullum yakhafuna an nafsihi an-nifaq. Aku bertemu dengan 30 para sahabat Nabi SAW, semuanya takut dari yang namanya penyakit kemunafikan. Ini memberikan pelajaran bahwa kita harus takut dari namanya kesyirikan, kemunafikan, maksiat. Ya, jangan kita pede dengan kondisi kita sekarang. Jangan kita merasa pede dengan keimanan kita sekarang ini. Karena disebutkan dalam hadis, ya, fitnah itu datang dengan cepat, seperti potongan-potongan malam. Terkadang ada seorang yang paginya dalam keadaan Islam, sorenya sudah dalam keadaan apa? Kafir ya Mas. Ada orang seperti itu. Ya. Nah, bahkan Umar radhiyallahu taala, orang yang sudah dijamin masuk dalam surga, khawatir dirinya dari namanya kena an-nifaq. Dia bertanya kepada Hudzaifah yang banyak dikabarkan oleh Nabi SAW tentang rahasia-rahasia. Di antaranya Hudzaifah dikasih tahu tentang orang-orang munafik. Umar datang kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik? Setelah Umar nanya sama Hudzaifah, Hudzaifah menjawab, kau bukan termasuk orang munafik. Takutnya Umar bin Khattab. Nah, jamaah sekalian. Jadi ini ya dalil yang kedua berkaitan tentang takutnya kita dari apa? Kesyirikan. Baik, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, hendaknya kita takut dari namanya apa? Kesyirikan. Ya. Dan juga kita harus takut
anak kita, keluarga kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan yang benar, ajak kajian, biarkan mereka untuk menghadiri majelis ilmu, ya, atau kita yang mengajarkan anak-anak kita, terutama ketika mereka sudah bisa berkomunikasi, tanamkan tauhid sejak dini. Kemudian juga dari ayat ini, ya, menunjukkan bahwa bisa saja seorang muslim itu meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ya. Karena ada orang yang beranggapan bahwa orang yang sudah bertauhid tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini anggapan yang keliru. Bisa jadi orang yang tadinya bertauhid dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Ada faedah yang sangat bagus sekali tentang keadaan seseorang dilihat dari awal kehidupannya dan akhir kehidupannya. Ahwalun nas binisbati lil bidayat wan nihayat. Keadaan seseorang dilihat dari awalnya dan dari akhirnya. Yang pertama, man bidayatu hasanah wa nihayatu hasanah. Ada orang yang awalnya baik dan akhirnya juga baik. Ini kita harapkan. Awalnya baik, akhirnya baik. Ada lagi yang kedua, man kanat bidayatu sayyi'ah wa nihayatu sayyi'ah. Ada orang yang hidupnya jelek dan matinya juga jelek. Siapa? Banyak. Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka adalah orang-orang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir. Ada lagi yang ketiga, man kanat bidayatu hasanah wa nihayatuhu sayyi'ah. Ada orang yang awalnya baik, hidupnya baik, tapi akhir kehidupannya buruk. Ini yang sangat kita khawatirkan, jemaah. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Ya. Belum tentu orang yang bertauhid meninggal di atas tauhid. Banyak contoh-contohnya. Di antaranya adalah kisah tentang seseorang yang ikut berperang bersama Nabi SAW. Dan orang ini, Masya Allah, dikenal di kalangan para sahabat seorang pemberani. Musuh yang berhadapan dengan dia pasti kalah. Ternyata dia pun meninggal. Setelah perang biasa, Nabi absen. Menyebutkan, aina fulan, fulan masih ada enggak? Nah, giliran disebut namanya, ya, sahabat mengatakan dia mati syahid. Kata Nabi, la, dia tidak mati syahid. Padahal dia meninggal dalam keadaan Nabi perang. Tapi Nabi, la, dia mati konyol. Kaget sahabat. Kaget. Gimana mungkin si fulan yang pemberani selalu ikut berperang, kok dia nggak syahid? Akhirnya ada seorang yang penasaran. Kok bisa orang ini dikatakan meninggal dalam keadaan bukan mati syahid? Rasulullah pun menyampaikan, dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Loh, kok bisa? Nah, ketika dia terkena sabetan pedang, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan dia nggak tahan dengan sakitnya. Dia ambil pedang dan dia tusuk ke tubuhnya supaya cepat mati, supaya nggak berlarut dalam merasakan kesakitan. Berarti kan dia meninggal dalam keadaan apa itu? Bunuh diri. Tuh, iya. Demikian pula ada seorang yang Insya Allah dekat dengan Nabi SAW. Dimanapun Nabi mengadakan majelis, dia selalu hadir. Dia bernama Ar-Rajjal bin Unfuah. Siapa? Ar-Rajjal bin Unfuah. Awalnya dia sahabat. Bahkan dialah di antara sahabat yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak ada Nabi setelah
La risalata ba'di wala nabiyya ba'di. Enggak ada risalah setelahku dan tidak ada kenabian setelah. Maka Rasulullah meninggal, berikutnya digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terjadilah fitnah yang sangat luar biasa. Bermunculan nabi-nabi palsu. Di antara nabi palsu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga ya sebelum memerangi mereka, Rasulullah Abu Bakar mengirim utusan. Ya, mengirim utusan. Yang diutus adalah siapa tadi? Ar-Rajal bin Unfuh untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab. Ternyata jamaah sekalian, sampai di sana Musailamah malah berbelot. Berbelot maksudnya ya dia lebih condong kepada Musailamah, dan dia pun meninggal dalam keadaan menjadi tangan kanannya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ini bukti bahwasanya ada orang yang tadinya Islam meninggal dalam keadaan kafir. Nah, juga ada lagi kisah. Ini kita bahas poin yang berapa ini? Ketiga. Orang yang awal hidupnya apa? Baik, dan akhir hidupnya jelek. Ada seorang muazin ya, disebut namanya muazin yang malang. Dia pemuda, Masya Allah, taat, rajin ke masjid, bahkan dia rajin mengumandangkan azan. Nah, ketika dia mengumandangkan azan, dia melihat ada pemandangan yang belum pernah dia melihatnya. Di mana dia, yang namanya orang dulu kan azan di atas menara ya. Dia lihat ke bawah ada wanita yang cantik. Wajar laki-laki langsung nyetrum jemaah. Normal. Gentle dia. Selesai mengumandangkan azan dia turun. Udah gak pakai basa-basi. Dia datangin perempuan tadi, langsung to the point. Mau gak jadi istri saya? Begitu laki-laki. Kalau antum cinta, senang perempuan, ya, setiap mau berangkat kerja lihat dia. Datangin orang tuanya. Jangan di belakang ngomong salam ini sama dia. Ya, dicemen namanya. Ya, kata wanita itu, mana mungkin? Ya, kata dia, ya, saya Nasrani, kamu Muslim, gak mungkin kita bisa menikah. Kata laki-laki, gimana terus aku bisa mendapatkan? Berjuang gitu untuk mendapatkan apa? Cintanya itu. Maka wanita ini pun melapor kepada ayahnya. Kata ayahnya, bisa kamu menjadi istrinya, tapi dia harus pindah agama. Subhanallah. Akhirnya dia pun pindah agama jemaah. Dia korbankan akidahnya demi mendapatkan seorang wanita. Padahal wanita masih banyak. Tapi dia dalam rangka untuk mendapatkan cintanya dikorbankan akidahnya. Maka terjadilah pernikahan. Nah, setelah menikah, belum malam pertama, atap rumahnya itu rusak. Sebagai seorang suami bertanggung jawab. Maka dia pun naik ke atas loteng, ke atas atap untuk benerin rumahnya itu. Jatuh. Mati. Rugi gak nih jamaah sekalian? Rugi. Padahal sebelumnya ahli ibadah. Rugi gak dapat nikmat dunia dan tidak mendapatkan nikmat akhirat. Nikmat dunia apa jemaah? Enggak merasakan malam pertama bulan madu. Ya. Dan akhirat tuh pasti dia meninggal dalam keadaan murtad. Nah, ada lagi yang terakhir adalah man bidayatu sayyi'ah wa akhiru hasanah. Ada orang yang awalnya jelek, hidupnya jelek, akhir hidupnya baik. Ada di antaranya ya seperti yang kita mendengar kisah-kisah para penyihir Firaun. Mereka kan awalnya kafir, menjadi pengikutnya Firaun, kemudian beriman kepada Nabi Musa. Demikian pula
kisah seorang Yahudi yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Yahudi, kemudian dia sakit, dijenguk oleh Nabi, dan Nabi menawarkan dia untuk memeluk agama Islam, dan Masya Allah, dia pun memeluk agama Islam. Nabi keluar mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya, ya, sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa walaupun kita dalam keadaan Islam, belum tentu meninggal dalam keadaan Islam. Makanya kita harus terus istiqomah, memperkuat akidah tauhid agar kita meninggal di atas Islam. Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira cukup. Berarti 2 dalil sudah ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan dalil yang ketiga. Ada pertanyaan sampai sini? Karena ada pertanyaan jadi yang satu belum mengenai yang pertama itu tentang Wudu. Jadi kalau itu nih kan kita awalnya lebih dari 3 kali nih. Nah, awalnya 3 kali nih, 3 kali tangan, kalau 3 kali pas di kaki itu baru sekali, terus kelupaan pindah ke yang satunya lagi. kaki kiri. Kaki kiri. Lalu ingat nih, kayaknya itu baru sekali tuh kayaknya. Ya ragu-ragu, nah itu dia yang bagusnya itu sebenarnya apakah kita ulang lagi wudunya semua jadi 3 kali atau udah ya kaki kiri kita balik lagi ke kaki kanan tambahin 2 kali, udah kaki kiri tambahin lagi 2 kali, atau itu biarin aja sekali-sekali. Baik, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua aku boleh tambah. Yang kedua itu tadi kan nggak boleh namain Allah dengan makhluk. Iya. Nah ini ada surat yang bilang kalau Allah bersemayam di langit, ya, berarti itu sama dengan makhluk. Yang benar itu adalah Allah itu berada di mana-mana. Bahkan ada yang bilang lagi Allah itu tidak bertempat. Dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Karena kalau Allah bertempat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Nah, yang pertama masalah wudu ya. Kita harus pahami tentang jumlah basuhan. Jumlah basuhan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah 1 kali. Yang sunnah adalah 3 kali. Sehingga kalau misalnya seorang berwudu membasuh wajah 1 kali dan dianggap cukup, atau dia basuh tangan 1 kali terpenuhi semuanya, artinya tidak ada bagian yang tidak terbasuh, maka cukup. Nah, demikian pula kasus yang tadi Anda sampaikan, ketika dia membasuh kaki kanan dan dia baru ingat 1 kali, sedangkan dia sudah membasuh kaki kiri, ya kan? Maka yang benar adalah sudah, nggak apa-apa. Yang penting dia yakin kalau kaki kanannya itu sudah terbasuh semuanya. Kalau misalnya dia ragu-ragu, kayaknya tumitnya belum, ya kan? Maka dia tidak perlu mengulang dari awal, tapi dia cukup mengulang lagi bagian kakinya. Iya. Nah, bagian kakinya. Dan ini ada 2 pilihan. Boleh dia mengulang kaki kanannya, kemudian dia basuh kaki kiri, atau dia basuh kaki kanannya aja nggak apa-apa, tanpa membasuh kaki kiri, nggak apa-apa. Karena perintah mendahulukan kanan dulu baru kiri itu hanya sunnah. Artinya kalau orang berwudu, yang dia basuh kiri dulu baru kanan, sah nggak wudunya? Sah. Yang penting yang dibasuh adalah kaki, jelas ya. Jadi boleh seperti itu.
Yang kedua, perlu saya luruskan, makna istiwa itu sebenarnya kurang tepat kalau diterjemahkan bersemayam. Karena istiwa itu maknanya adalah ada 4 ya. Yang pertama al-irtifa, meninggi. Kemudian al-ulu, ya, sama maknanya tinggi. Kemudian as-su'ud yang paling atas, al-istiqrar yang tetap. Makanya kita terjemahkan ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy-istawa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Iya. Kemudian timbul banyak syubhat. Kalau Allah ya di atas arasy, di atas langit, berarti Allah sama dong dengan makhluk. Iya kan? Kalau Allah di atas berarti butuh tempat. Maka yang pertama kita katakan jamaah sekalian, yang menyatakan Allah itu berada di atas arasy, yakni di atas langit, itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Alusi mengatakan ada 1000 dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Berapa dalil jamaah? 1000 dalil. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 2000 dalil. Mulai dari Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, panjang kalau kita bahas. Di antaranya misalnya Isra Mi'raj, Nabi kemana? Ke atas. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bertemu sama siapa? Allah, ya kan? Di atas langit Allah, jelas kan? Nah, kemudian juga fitrah. Kita kalau berdoa, tangan kita kemana? Ke atas. Bahkan kita kalau yang ngomong, kita mah terus yang di atas saja. Fitrah kan? Begitu. Munculnya syubhat tadi, kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Itu karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Pertanyaan itu muncul karena dia berupaya untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sudahlah, kita mengimani Allah itu berada di atas arasy tanpa mencari tahu tentang bagaimananya. Kita hanya diwajibkan untuk apa? Mengimani. Apalagi banyak syubhat-syubhat yang lainnya. Kalau Allah di atas arasy, ya nanti kalau katanya turut ke langit dunia berarti arasy kosong, ya kan? Kemudian turun naik, macam-macam. Justru keyakinan Allah itu di mana-mana yang bermasalah. Allah ada di mana-mana. Berarti Allah banyak atau sedikit? Banyak. Indomaret ada di mana-mana. Banyak kayak Indomaret? Banyak. Berarti kalau dikatakan Allah ada di mana-mana berarti banyak. Iya. Dan juga Allah ada di tempat yang kotor. Ini suatu hal yang mustahil. Baik, jadi intinya kita hanya sekedar wajib mengimani, meyakini Allah itu berada di atas arsy. Dan sudah cukup sampai situ karena akal kita itu terbatas. Sebagaimana kita punya penglihatan, pendengaran terbatas. Tahu nggak jamaah sekalian? Akhwat di sebelah lagi ngomongin apa? Nggak tahu. Berarti kan pengetahuan kita terbatas. Bagaimana dengan akal kita? Kita nggak tahu apa yang di atas langit. Jangankan langit ke-7, langit pertama aja kita nggak tahu. Itu langit warna apa yang kita lihat? Biru, ya. Itu kok bisa biru? Itu hanya keterbatasan pandangan kita. Jadi janganlah kita banyak memikirkan tentang hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang bisa membuat kita agar terjauh dari syirik, munafik, dan maksiat? Yang pertama adalah yang paling penting, serius dalam mempelajari kitab tauhid. Iya. Karena kitab yang kita bahas ini adalah kitab yang sangat penting, jemaah. Fondasi awal, dasar kita belajar ini, kitab tauhid yang dikaji di pondok-pondok. Ya, antum mondok di pesantren-pesantren sunnah ini termasuk materi dasar. Ya, makanya ketika kajian jangan banyak ngobrol. Kalau bisa catat. Ya, jangan meremehkan kajian tauhid seperti ini jemaah sekalian. Ya. Faedah-faedahnya
materi-materinya. Ya, karena kita akan tahu, paham benar bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kita menjadi orang yang bertauhid. Jadi amalan yang bisa membuat kita agak terjauh dari syirik, munafik dan maksiat adalah menghadiri ya majelis ilmu, ya, memperdalam akidah. Kemudian yang kedua adalah mencari teman yang soleh, ya, mencari teman yang baik, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau ada teman yang dikit-dikit ngobrolnya masalah ya musik, masalah film-film drakor lah, ya, masalah itu dan yang lain, tinggalkan. Khawatir kita juga yang sudah berusaha maksimal hijrah kembali lagi karena pengaruh apa? Teman. Iya. Kemudian juga diantara amalan yang lainnya adalah perbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Perbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, ya, seperti sholat sunnah duha, yang pada intinya sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai di rumah atau di mana saja dia nggak ada aktivitas. Khusus bagi wanita misalnya, sampai di rumah bantu orang tuanya, cuci piring, cuci baju, capek, tidur, istirahat. Daripada dia mager di kamar, ya kan, nggak kemana-mana, TikTokan, ya kan, ya dilihat YouTube, IG segala macamnya, waktu habis begitu saja. Ini nggak bermanfaat. Kemudian juga perbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah, indah hidup kalau kita berusaha untuk menghadirkan nuansa Islami dalam kehidupan kita, teratur hidup. Ya, dan orang yang seperti ini insya Allah hidupnya bahagia, senang, hidupnya ya jauh dari yang namanya kegelisahan, jauh yang namanya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kenapa? Karena tauhidnya kuat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau misalnya seorang ya dikit-dikit nongkrong di mall, ya kan, temu teman-temannya, ini ya gak ada manfaat. Baik ya mas sekalian, saya kira cukup. Sekali lagi silakan. Sunnah, ya. Nah, iya. Nah, jadi memang kalimat sunnah itu ya banyak definisinya. Kembali kepada disiplin ilmu. Apa yang tadi saya sampaikan, membasuh tangan 3 kali itu hanya sunnah. Ini sunnah ditinjau dari ilmu fikih. Karena menurut ilmu fikih istilah sunnah lawan dari wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, tinggalkan dosa. Kalau sunnah dianjurkan dikerjakan, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu sunnah. Nah, jangan disamakan dengan hal-hal lain. Ya, seperti misalnya memelihara jenggot, itu termasuk sunnah Nabi. Nah, kalau mana sunnah secara umum, itu lebih luas. Semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi perintahnya itu adalah sunnah. Yang pada intinya sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Perintah yang harus dijalankan, baik itu perkataannya, perbuatannya. Contoh misalnya, ya seorang wanita, dia termasuk sunnah memakai jilbab. Gak bisa kita hukumi, oh berarti sunnah yang menurut ulama al-fikih, tidak. Tapi sunnah di sini adalah ajaran Islam, bagian dari Islam. Dan memang ini perlu dipahamkan ya kepada masyarakat kita. Ya,
Jadi istilah sunnah memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan disiplin ilmu. Makanya kalau kita sampaikan kepada masyarakat, ya karena mereka belum paham istilah sunnah, udah langsung kita sampaikan hukumnya. Antum wajib melihara jenggot, anti wajib berjilbab. Itu perintah, ya. Jadi jangan menggunakan kalimat apa? Sunnah. Karena dia khawatir memahami, oh itu cuma dianjurkan gitu. Ya baik, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.